Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Az-Zain ya. Semoga kita semua selalu ada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih melanjutkan pengalaman perjalanan zauq hati batin seorang sufi Syekh Ibnu Athaillah, yang kata-kata hikmahnya terangkum dalam karya besarnya Al-Hikam Ibnu Athaillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kalam hikmahnya, Ibnu Athaillah berkata, "Akui saja kelemahanmu. Sadarilah sifat-sifatmu, maka Allah membantumu dengan sifat-sifatnya. Akuilah saja kehinaanmu, maka Allah membantumu dengan kemuliaannya. Akui saja ketidakberdayaanmu, maka Allah membantumu dengan kekuasaannya. Dan, akui saja kelemahanmu, niscaya Allah membantumu dengan kekuatannya." Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekedar mazar yang dicipta dengan tubuh jasad yang kosong dari sifat-sifat diri dan menjadi hidup dengan asbab tiupan roh dari Allah. Dan hakikat roh tetap dari tajalli sifat-sifat Allah yang Allah nisbahkan kehendak dan kekuasaannya mengikut makom hati manusia. Tauhidilah hak-hak Allah ini tanpa mengaku-gaku hak dirimu dan merasa diri hina diri di hadapan Allah sebagai fakir lagi miskin dari berdaya dan bersifat. Engkau hanya didayakan dan disifatkan olehnya. Ternyata, dengan menyadari tentang sifat-sifat dasar kemanusiawian, justru akan menyadarkan kita tentang hak-hak sifat-sifat ilahiyah. Pengakuan kita akan keterbatasan, kebergantungan dan kehambaan, akan terpantul dalam cermin yang sempurna dari kekuasaan dan cahayanya yang tak terbatas. Keadaan jujur dan ikhlas dalam diri seorang hamba akan memunculkan cahaya rahmat, kemurahan dan kurnia-Nya yang kekal. Ikhlas hanya lahir dari hati yang tidak lagi memandang ada wujud hak diri kita sebagai hamba dalam bersifat dan beramal. Marifati hak-hak Allah dan mengetahui kita sekedar bekas kosong yang bersandar dari hak-hak, sifat-sifat Allah semata untuk menunjukkan kekuasaan dan kehendak Allah semata, mengikut makom hatinya. Hina kita ketika dihinanya, mulia kita ketika dimuliakannya, maka jaga hatimu. Maka zakat hanya layak untuk si fakir. Nurwarid hanya layak untuk ditajali untuk hamba fakir yang merasa tak punya apa-apa sifat dari dirinya, hatta wujudnya pun disandari dari hakikat wujud al-haq. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dipilih oleh Allah sebagai manusia pilihan. Sebelum diakhiri kajian ini, mari kita resapi pantun sifat 20. Wujud Allah wajib ada. Wujud kita harus sahaja. Wujud Allah dapat dirasa, namun ia tak dapat diduga. Ada Allah, tiada mula. Sejak azali, Dia sedia. Ada kita diciptakannya, dari tiada kepada ada. Ada Allah, kekal sentiasa, tiada yang mengubahnya. Ada kita binasa akhirnya, datang darinya, pulang kepadanya. Ada Allah, tiada serupa, tak berbentuk dan berupa, tak bertempat di mana jua, tidak takluk pada masa. Ada Allah, sendiri sahaja, tak berhajat pada apa jua, cukuplah Dia dengan dirinya, bahkan kita yang perlu padanya. Ada Allah, esa sahaja, tidak berbilang apapun jua, tidak bersusun dari apa-apa, anak tiada bapa pun tiada. Ada Allah, pemilik kuasa, kita hanya dikuasa jua, kuasa Allah tiada terkira, kuasa kita terbatas jua. Ada Allah, kehendak miliknya, kehendak kita kehendaknya jua, tiada yang dapat mengatasinya, pasrahlah kita kepadanya. Ada Allah, ilmu miliknya, kita jahil tak tahu apa-apa, Dialah yang maha bijaksana, semua takdirnya elok belaka. Ada Allah, hayat miliknya, tidak mati maupun binasa, Dialah yang kekal jua, lemahlah kita tiada berdaya. Ada Allah, dengar miliknya, tiada apa yang sunyi darinya, tiap kata didengarnya jua, maka berwaspadalah kita.
Ada Allah, lihat miliknya. Tiada dapat selindung darinya. Zahir batin dilihatnya jua. Baik buruk pasti dihitungnya. Ada Allah, kata miliknya. Kita mah. Luk kelulah jua. Tiada kata seindah katanya. Al-Quran itu pengzahirannya. Kita hamba lemahlah jua. Tiada berdaya, tiada berupaya. Kepadanya berpasrahlah kita. Baru kita hidup bahagia. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.